Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi badi'il hadi ila bayani mahya'i rasyadi amadda arbaban nuha wa rasyama syamsal bayani fis suduril ulama thumma salatu ma'as salami ala nabil ashahi bidadi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang pendidik dalam pendidikan agama Islam dalam lingkup ajaran Islam. Pendidik tersebut, apa itu pendidik? Pendidik itu adalah orang yang menyampaikan ilmu, memberikan suatu pengajaran kepada anak didik. Yang ada pun ciri-cirinya adalah, yang pertama adalah berkomitmen terhadap pekerjaannya. Yang kedua, menguasai materi. Yang ketiga, mampu berpikir sistematik sehingga dalam nanti menyampaikan ilmu akan mendapatkan suatu penjelasan dari guru tersebut itu lebih banyak penjelasan karena dapat menguasai cara berpikir sistematik. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri tenaga pendidik profesional. Murid tersebut atau peserta didik itu menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Yang selanjutnya, pendidik dapat juga atau disebut juga sebagai banyak kata di dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah murabbi. Murabbi atau sering kita dengar murabbi rohina. Apa itu murabbi? Yaitu orang yang memperbaiki ruh atau rohani peserta didik. Maka disebut murabbi rohina. Yang kedua adalah muallim, yaitu orang yang berilmu, yang berasal dari fi'il madhi allama yu'allimu ta'liman ta'limatan ta'laman ti'laman mu'allaman fahuwa mu'allimun wa dzaka mu'allamun sampai ila akhir. Mu'allimun yaitu orang yang memberikan ilmu, yang asal sulasi mujarradnya adalah alima ya'lamu ilman. Jadi kita dengar ilmu itu berasal dari kata ilman. Itu muallimun. Yang ketiga adalah mu'addib. Sama seperti muallim, yaitu berasal dari addaba, fa'ala. Addaba yu'addibu ta'diban, ta'dibatan ta'daban, ti'daban mu'addaban fahuwa mu'addibun wa dzaka mu'addabun, mu'addibun. Yaitu orang yang memiliki adab atau yang beradab. Yang selanjutnya adalah mudarris, darrosa yudarrisu atau darrosa yudarrisu tadrisan bahwa mudarrisun, yaitu orang yang mengajarkan sesuatu ilmu atau suatu ilmu kepada peserta didik. Yang terakhir adalah mursyid. Mursyid itu mungkin kita pernah dengar kata mursyid, arsyada yursyidu irsyadan wa mursyadan fahuwa mursyidun. Mursyid, kita sering mendengar kata mursyid, yaitu seperti kata mursyid thariqah Naksabandiyah, mursyid thariqah al-qadiriyah. Mursyid di sini adalah guru spiritual atau guru yang membimbing mereka dalam hal tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi 5 tersebut sebenarnya harus kita miliki. Kenapa? Kita seorang guru itu tidak hanya mendidik, tapi juga memperbaiki rohani dari anak didik kita, memberikan adab, mencontohkan adab. Jadi nanti tercipta tidak hanya peserta anak didik yang cerdas, tapi juga beradab dan berohani yang bagus. Kemudian dalam memilih guru,
banyak ulama itu berpedoman cara memilih guru adalah yang wara', wirai dan zuhud, dan itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti banyak ulama yang memilih guru itu memilih guru yang berdasarkan kepada pengamatannya bahwa guru tersebut tidak hanya berilmu tapi beradab, wirai dan zuhud. Seperti salah satu dari Aimatul Arba'ah atau Imam 4, yaitu Imam Abu Hanifah yang nama aslinya adalah Syekh Imam Nu'man bin Thabit, yang beliau itu mempunyai guru namanya Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Karena beliau melihat bahwa Syekh Hamad itu mempunyai adab yang bagus dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah dari Syekh Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah memiliki murid, salah satunya adalah Imam Malik bin Anas atau Imam Malik. Yang Imam Malik sendiri juga memiliki murid yang salah satunya adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang biasa kita kenal dengan nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri juga mempunyai banyak murid, salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hambal atau yang biasa kita kenal dengan Imam Hambali. Maka dari itu kita menyontoh para ulama-ulama kita untuk mencari guru yang tidak hanya berilmu tapi juga yang beradab, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan bersifat zuhud dan juga bersifat-sifat yang sifat tersebut menunjukkan bahwa sifat guru tersebut bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang kembali ke diri kita sebagai seorang pendidik dalam lingkup ajaran Islam. Kita sendiri juga harus memiliki setidaknya beberapa hal yang tadi dimiliki oleh para ulama. Seperti halnya kita juga harus tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga kita harus mengajarkan adab dan mencontohkan adab di depan murid kita. Karena al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Karena apalah arti seorang yang berilmu tapi tidak beradab. Bahkan Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW pernah dawuh bahwa Nabi Muhammad itu diutus liutamima makarimal akhlak, untuk diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang terpenting. Kita harus memberikan contoh akhlak kepada anak didik kita, karena di zaman sekarang itu akhlak banyak tergerus, banyak siswa-siswi atau murid yang tidak berakhlak, karena kebanyakan orang tua itu hanya memikirkan bagaimana anaknya pintar. Maka akhlak itu sangat pintar. Sedangkan pendidik dalam lingkup ajaran Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama pendidik di lingkungan rumah tangga dan di luar rumah tangga. Di luar dalam rumah tangga bisa kita kenal dengan nama orang tua. Orang tua itu adalah pendidik pertama dari seorang murid atau siswa. Yang kedua adalah di lingkungan di luar dari orang tua, yaitu bisa guru, bisa saudara dan lain-lain. Nah, kita harus memposisikan kita sendiri sebagai guru dan juga orang tua. Agar apa? Karena terkadang di zaman sekarang banyak justru anak itu tidak pernah dididik oleh orang tuanya. Jadi seorang guru itu jadi bertindak dua kali, sebagai seorang guru dan bertindak sebagai orang tua dari peserta didik tersebut. Kenapa? Orang tua kebanyakan di zaman sekarang tidak memikirkan apa itu ilmu, tidak mendidik di rumah tentang adab dan lain-lain, hanya dipasrahkan kepada guru. Maka jadi tugas guru di zaman sekarang menjadi 2 kali lipat. Tapi tidak apa-apa, karena itu hanya tuntutan perkembangan zaman dan kita harus mengikuti juga. Kita harus bagaimana cara kita untuk membuat anak-anak yang di zaman sekarang ini kurang ilmu dan adabnya, kita harus bisa, tantangan kita agar mereka itu memiliki adab dan juga ilmu. Jadi kita, yang saya katakan tadi, memposisikan diri sebagai guru juga orang tua dari murid tersebut, karena bisa jadi si murid tersebut kurang diberikan adab di rumah ataupun kurang diberikan pendidikan di rumah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Apabila banyak salah kata saya mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.